Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita masuk bab 4. Ternyata di bab 4 kita belum bisa memutuskan untuk sampai 9 bab 1 hijab yang bisa kita jabarkan. Langsung saja kata tajuk risalah. Mumarasatu hijbi wa huwa sanadun bab 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan zikir dulu. Syahadatain sama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawat ummi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Istighfar. Astagfirullah. Doa marifat. Ilahi anta maksudi warid dokamat tubi hati mahabataka wa ma'rifataka tahara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahar nabi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah sholihi wa ila hadrati Syabul Qadir Jilani bi syafaat Nabi Muhammad binillah. Waridullahi ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Pasang niat ridha Allah. Wa khususan Abah Ruhiyah Nur Muhammad, khususan ila Ruhi Muhammad Nabi Yunaka. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Di video 2 masih amalan hijab yang bersanad. Hadis kita sandarkan dulu supaya lebih jelas ya. Dalam hadis dari Ibnu Abbas dikatakan bahwa setiap bulan Ramadan Jibril mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Hadis ini sahih ya. Riwayat Bukhari. An Ibnu Abbas qala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadnas makan ajwayakun fi Ramadan in yaqulu Jibril wa kan yaqulu fil layati min Ramadan
fayadarisun al-Qur'an wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair min raih al-mursalah. Dari Ibnu Abbas, dia berkata bahwa Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan, terutama pada bulan Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemuinya setiap malam di bulan Ramadan, mengajarkan Al-Quran kepada Rasulullah. Sungguh Rasulullah kedermawannya lebih jauh, lebih tinggi, melebihi angin yang berhembus. Kebayang tuh, capeknya jadi pemimpin, capeknya jadi ulama, capeknya jadi wali. Ya, harus menyambung ilmu itu kepada murid-muridnya pelan-pelan, tahap per tahap. Ya, nah, zaman sekarang target dong, data kaja, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Ajaran Islam sabar, ya. Minta tolong kepada sabar, sabar berat. Rasulullah SAW belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril, Rasulullah kemudian mengajarkan Al-Quran kepada sahabat, para sahabat mengajarkan ilmu yang mereka dapatkan kepada para murid, mereka berbagi di penjuru dunia dan seterusnya hingga sampai kepada guru kita di Indonesia. Nah duduk, kau menyampaikan itu paling ketek deh. Imam Mubarak wafat tahun sekian, rahimahullah berkata, inna isnada minad daini walaula isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Tadi udah disebut. Kalaulah tidak ada sanad dalam amalan apa aja, pasti siapapun bisa berkata apa yang dikehendakinya. Referensinya silakan baca karangan beliau Muqaddimah Sahih Muslim. Itu dia referensinya, bukunya. Beliau juga berkata, mithalu alladhi yatlubu amradinihi bila isnadan kama tali alladhi yartaqi satabila sulaman. Perumpamaan orang yang mencari ilmu agama tanpa sanad, kata beliau, seperti orang yang naik ke atap sebuah bangunan tanpa tangga. Mungkin? Mungkin nggak? Ini diambil oleh Aba Anom dari kitab Al-Baghdadi dalam referensi kitabnya Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah halaman 393. Karena kita kan banyak akademis, minta referensi, itu dia. Itu referensinya. Ya. Nah, kita nggak boleh taklid katanya, jangan taklid Kang A. Jadi, gitu ya. Imam Syafi'an At-Tusyari yang wafat 161 Hijrah, rahimahullah berkata begini, as-isnad sillahul mumin, fa'idha lam yakun ma'asillahu fabi ayyi syai'in yukatilu. Sanad adalah senjatanya orang beriman. Maka doa itu senjata. Apabila tidak ada senjata tersebut, maka dengan apa mereka berperang? Guna melawan setan yang syubhat. Betul? Kita kan perang nih. Cari rezeki harus perang dulu. Kalau nggak ada senjatanya gimana? Ayo. Mengandalkan dunia, kolega, interaksi. Ya, menemui lobby. Ya nggak bisa kalau nggak ada ruhaninya. Sepakat? Nah, alhamdulillah pulang. Riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya. Silakan baca aja kalau nggak tahu bukunya. Sehingga bisa dikatakan bahwa sanad merupakan cara Allah menjaga firman-Nya. Dijamin kelanggengan Al-Quran karena ada ilmu sanad. Dijamin sampai doa antum kalau pakai sanad. Betul. Aduh, ini ngeri-ngeri sedap nih dong ngaji nih. Nah, pada pintar nanti ya. Ya kan tantangannya tadi ya. Jawi jo kambiang. Jelas Allah juga berfirman Al-Hijr ayat 9. Pendek, baca dulu tuh. Yang pendek. Jadi bukan nggak ada sanad itu.
berguru kepada guru, nyambung ke itu ada di Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Jadi pemeliharaannya juga harus bersanad, kita yang mengamal. Itu maksudnya. Ya, paham ya? Nah, saya Mubarak menyampaikan tadi udah disebut juga asanadu juz'un minad dini islami. Walaula sanadu laqalakulu isnan mayasya'u. Sanad adalah bagian dari agama Islam. Kalaulah bukan karena sanad, sungguh sembarangan orang akan berkata seenaknya. Ya, betul? Ya udah ini dari saya ini. Saya dapat ilham dari langit ini. Amalannya bener nih, mahul gitu. Aduh, kacau gitu. Bukan begitu. Ya. Kalau di hadis kan kita harus paham juga ilmu hadis. Kalau mengamalkan hadis, itu pun terurai kan. Ada sahih, ada hadis ini, hadis itu kan. Jadi berat Pak. Jadi kita berdoa pun harus ada sanadnya kan, jelas. Jadi dengan begitu tingkat tabarukan kita, berkah kita, dan keyakinan makbul doa itu jelas ada. Ya. Mbak Anong dari dulu menyampaikan, memang dari dulu habis lah Iman dong. Untuk ikhlas ngaji. Yang terakhir sebagai penutup adalah amalan hijib. Kalau ada yang bertanya, sebelum kita baca ulang ya, ini udah langsung ijazah pengamalannya, dosisnya udah tahu. Anda mesti dijelaskan dulu. Amalan ini paling keren sebetulnya, karena terkait doa mat surat. Jadi beruntung ya. Ini pada pinter-pinter pakai feeling apa datang nih pas kaji sekarang ini yang nggak pernah hadir nongol. Itu kan bingung ajaib. Alhamdulillah. Allah masih sayang sama kita. Bukan karena andung loh. Ya, yang duduk juga baru tahu kok. Percayalah yang duduk juga baru tahu. Kesimpulan jelasnya ya. Gini, sebelum kita sampai ke hijib, apa sih fadilah mengamalkan hijib? Mengapa untuk mengamalkannya diperlukan sanad dan ijazah? Antum yang mengaji langsung talaki udah bisa menjawab. Udah bisa ngejawab kan? Ya. Iktibarnya begini. Ini main iktibar. Karena orang sekarang kalau nggak pakai iktibar nggak keren katanya kan gitu. Perumpamaan lah. Pil obat, kapsul, tentu tidak mempunyai dosis yang sama. Beda, dosisnya beda, walaupun pilnya sama. Sepakat? Sepakat. Udah keraba kan maksudnya? Iya kan? Demikian juga dosis obat antibiotik. Juga yang vitamin. Dosisnya masing-masing beda nggak? Beda ya? Nah, jika yang satu bisa diminum sehari 3 kali, ya, yang lain mungkin hanya boleh diminum 1 kali dalam sehari. Ya. Bahkan vitamin yang jelas-jelas bisa berguna, jangan salah. Oh ini vitamin nih, tenggal aja tiap hari. Gimana Pak? Naik itu apanya? Hormonnya kelebihan, bengkak bisa antum, peyang bisa antum.
Jadi serakah dalam amal juga ada ilmunya. Kalau di hijib ya. Kalau di hijib, kalau matsurat itu udah dibatasi. Ada pahalanya, ada remnya. Awal yang ngerem. Tapi hijib nggak bisa. itu masalahnya. Jadi melebihi dosis, ya bahaya. Makanya ada ditentukan oleh dokter, itu yang mursyid. Udah deh amalin itu. Hijib yang keren kemarin apa tuh? Hijib paling keren tuh Pak. Kemarin. Ada yang tahu nggak yang paling keren? Udah 1000 amalin deh. Dijamin antum kalau udah ngerti ilmu sanad tuh kalau nggak menggelagak potong telinga dong. Bener. Ya. Bahaya. Jadi efeknya akan berakibat buruk pada tubuh, bukan pada rohani, pada tubuh. Ada orang yang blow on nggak? Sufi aja bisa jadi gila loh. Majub. Sufi aja. Apa kata orang? Di sini nggak boleh deh ada yang menyalahi secara fisik. Nggak boleh. Ya kita boleh lifestyle. Ya, harus. Badan kita bisa keracunan. Karena di situ ada kimia syahadah. Ada energi yang sulit dijangkau oleh akal pikiran kepala. Begitu pula halnya dengan hijib. Begitu juga ratib. Walaupun di bawah itu. Maka disebut kalau sudah dari doa yang sifatnya awam, syariat, matsurat, naik ratib dulu. Baru hijib. Nah sekarang antum terangkan hijib. Karena antum sudah bertarekot. Itu kuncinya. Sudah ada sanad. Sudah ada gandengan. Oh Iwan Ajen pernah bertarekot, pernah ikut di sana. Itu beda. Karena apa? Tarbiyah keilmuannya ternyata datangnya terlambat. Nah di sini coba merenung kita. Ada orang yang didulukan torekotnya. Ada yang didulukan ilmunya, tarbiyahnya. Baru torekotnya. Ya Allah berkenak begitu kok. Iya kan? Yang duduk kan gak langsung pinter. Dioyak dulu, babak belur dulu kan. Cingkaha dulu baru elok. Begitulah jalannya. Ya kita kan ingin baik aja. Sebenarnya gak ada. Roda aja putar kok. Iya. Maka jangan putus asa kalau kita berdosa. Mudah-mudahan mati kita baik gitu. Iya kan? Maka ada talqin. Hati-hati efeknya ya. Pada dua amalan ini. Terutama ratib dan hijib. Karena hijib dan ratib kalau dilihat dari susunannya sebenarnya sama. Sama-sama. Ibarat obat itu sama. Ya. Sama kumpulan ayat, zikir dan doa yang dipilih disusun oleh ulama salafus saleh yang sifatnya waliullah, kekasih Allah itu yang nyusunnya. Bukan sarjana UIN yang nyusunnya. Bingung kalau sarjana UIN. Waliullah itu tantangan udah kekasih Allah. Dan orang nggak tahu itu dia wali Allah juga. Kearifannya udah ada di dirinya. Ya. Bahkan dia sering menutupi. Ya. Jadi di sini beliau yang menyusun itu wali Allah. Yang membedakan suatu ratib dengan ratib lain, hijib dengan hijib lain adalah asrar namanya. Yang terkandung dalam setiap rangkaian ayat. Doa, kutipan hadis yang disesuaikan dan waqiyah. Latar belakang penyusunannya untuk apa? Namun walaupun demikian muncul pada waqi yang sama dan oleh penyusunnya yang sama. Ratib, contohnya gini, jangan dikaji deh, pusing deh. Sejak awal yang namanya ratib dirancang oleh para aulia. Sedangkan hijib wali kutub. Itu bedanya. Duduk ya. Jadi setidaknya ini ratib al-hadad, ratib. Itu aulia penyusunnya. Tapi hijib udah waliullah, kasih Allah, lebih tinggi. Ya. Lebih tinggi. Makanya pas ngedenger hijib udah yang ngerti, pernah sedikit-sedikit ngerti bahasa-bahasa yang sifatnya ruhani. Cepet nih dapat hijib nih. Gimana supaya cepet ngamalinnya? Kacau nih. Ya. Baru pegang pistol minta Canon. Kan kacau Pak. Sama dengan gitu.
Jadi ya iktibarnya gitulah ya. Ingat hijab mustajab. Kalau tepat sasaran. Sering mendengar doa mustajab kan? Sering kan? Tapi katrat. Kan katrat. Karena kita nggak ngerti rantainya kemana, senjatanya apa. Ya. Semua orang bisa mengamalkan untuk memperkuat benteng dirinya tanpa perlu ijazah, bisa saja. Ya, bisa saja, silahkan aja. Meski tentu dengan ijazah seharusnya begitu. Itu afdolnya karena ngerti ilmu, harus tahu rantainya. Sementara hijab sejak awal dirancang untuk kalangan khusus tertentu yang orangnya itu sudah melakukan tasawuf amaliyah. Pernah zikir nafi isbat, pernah kopi, pernah datang talakinya, walaupun bilang betok lah. Ya. Tapi ada tanggung jawab secara tidak disadari kita sudah dibayar. Ya. Jadi memiliki kemampuan lebih hijab itu. Logikanya kan gitu, jelas ya. Karena itu mengandung dosis yang sangat tinggi. Otomatis beda dengan ratib. Tapi dalam amalan banyak ratib. Bisa seharian itu sampai nangis-nangis itu. Pada dosis tingginya ada di hijab. Nah, hijab juga biasanya mengandung banyak rahasia. Itu disebut sirrul hijab. Yang tidak mudah dipahami oleh awam. Seperti kutipan ayat yang isinya terkandung hamim shad. Paham gitu? Kayaknya kan tidak terkait dengan rangkaian doanya. Apa artinya nih? Padahal itu terkait dengan sebab turun ha, sebab turun shad. Itu disebut terkait dengan sebabun nuzul. Udah paham ya? Nah, ini sebenarnya udah bisa diterangkan ke orang-orang SAG. Ya. Kaitannya bukan ke runut tadi, ke tafsir, tapi kaitannya dengan sebab turun. Kaitannya ke sana. Kan tadi ada kayak dipenggal. Allah. Allahu. Hati-hati tuh. Itu terkait hijab tuh. Duduk ya. Jadi kalau sulit menjangkaunya, ikuti dulu. Karena si gurunya ya tali rantainya tahu itu maksudnya. Dan dosisnya pasti beda-beda. Ya. Kebayang nggak kalau antum mengamalkan sesuatu ritual misalnya tawasulan, wasilah, menyambung rantai ke Nabi, taklid saja diembat ke semua orang. Bahaya nggak? Bahaya. Sama orang itu dikasih mobil, anak belum berumur dikasih mobil yang keren bang, sadak seruduk ya. Dunia ruhaninya, orang lama sering buat tekataikan, tidak sampai ilmunya dipaksakan juga, teler lantung. Dulu banyak kayak gitu. Ya, jadi ketertutupan sekarang Allah Maha Besar dengan dunia akal, kecerdasan intelektual. Ya. Jadi yang perlu antum ketahui, hijab mengandung banyak ismul azam, nama Allah yang agung. Itu perbedaannya dengan ratib. Sedangkan ratib ya, tidak ada ismul azam. Sampai dikit walaupun ada paling satu. No. Yang pasti hijab tidak disusun berdasarkan keinginan sang ulama. Hijab itu ilham. Tidak. Nabi aja nggak tahu jadi rasul dulu kan. Setelah ada wahyu baru tahu dia rasul. Sama. Jadi hijab tidak sulit sekali diminta. Dong. Ijazahkan ambu hijab anu. Hijab apa? Hijab penunduk jin siampa katanya. Pusing Pak. Jadi kalau bahasa itu ya kita bantu lurusin dulu ke mereka. Jadi sekali-kali kita jadilah ulama ya, lurusin. Jadi jelas lurusnya itu jelas, aturannya jelas gitu. Karena semua ada di Quran. Karena hijab rata-rata merupakan ilham dari Allah. Ada juga yang mendapatkannya langsung dari Rasulullah seperti Hizbul Bahar,
yang disusun oleh Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah, di atasnya kepada wali kutub. Karena itulah hijab mempunyai fadilah khasiat yang luar biasa. Selain itu ada juga syarat dan khasiatnya ya. Karenanya kehebatan kalau untuk si pengamalnya jangan sampai menyalahi aturan daripada dosisnya. Karena gini, orang pengamal hijab pasti tidak akan lepas dari ujian. Bukan aku takutin. Tidak akan lepas dari ujian. Ya, pahami itu. Itu yang Anda takutkan. Nah, jadi ada yang hatinya mudah panas setelah mengamalkan hijab. Sehingga pas sudah mengamal hijab, sadonya diberangi, kucing, cacing, bini, anak main tarajang teh. Salah sih sadonya. Bener Pak. Karena panas. Itu dosis yang melampaui batas. Ya. Jadi marah. Ada yang karena Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan salah satu hijab ini dalam bentuk kehebatan bagi pengamalnya. Sehingga dalam bertindak sering lepas kontrol. Debus, bacok, sila, wah pakaiannya, tongkatnya segadang-gadang jihir, jenggotnya sepanjang rantainya. Jadi udah ngaco. Itu lepas kontrol. Kira-kira paham ya? Andong takane orang lain ndak mau tahu dia andong luruskan kaji. Jangan-jangan takutnya lepas kontrol kehebatan hijab itu kena sama dia. Syukur-syukur menerima lah nasihat ini kan gitu ya dong ya. Nah, jadi jangan wah ini keren nih. Yang duduk aja dia punya jemaat itu keren-keren itu, kebal sama peluru, kebal sama ini. Jatuhin orang 1000. Ya nggak bisa kayak gitu. Bukan suatu kebanggaan itu. Ya, jadi kembali lagi kita mesti merenung ya. Jangan sampai karena hijab itu sifatnya sangat luar biasa bagi pengamalnya, sering kehilangan kontrol terhadap hatinya menjadi tanpa disadari sombong. Anu tidak ingin, makanya nyinyir sebelum mengamalkan hijab. Walaupun 9 kan nggak putus-putus nih. Karena pas kita mengamalkan beberapa ayat aja sudah ada yang motong kan? Betul kan? Nah, ada juga yang berpengaruh ke rezeki. Karena kuatnya hijab ini, selalu rizkinya menjadi panas. Maka pas dapat, karena panas dia menguap, cepat hilang. Ini benar ini, hilang aja, yang nggak perlu dibeli. Sedekah salah sasaran, itu hijab panas, perkara rezeki, dan itu ada. Mau kayak gitu? Enggak, itu dosis. Sayangnya dosisnya antum nggak tahu. Antum nanya dosis itu harus ke ahlinya. Sakit, dosisnya kemana? Dokter kan? Ya tunggu dulu, jangan buat dosis sendiri. Ini ada yang ngamalin dosis sendiri dari dunia informasi. Ada di sini. Kacau nggak? Ya, nanti kawin sama bidadari lagi dia. Pusing Pak. Ini buka apa adanya deh. Terpaksa kita buka kulit. Semuanya kan nanti, ya kan, benar atau tidaknya antum bisa renungin lah. Jadi takut menguap ya rezeki kita dan sebagainya. Karena itu diperlukan ijazah dari seorang ulama yang benar-benar tahu dosis daripada hijab itu. Dalam arti mempunyai sanad ijazah hijab, bersambung mengerti dosis hijab. Selain itu juga diperlukan guru yang soleh yang mengerti ilmu hati untuk mendampingi, ikut membantu si pengamal dalam menata hatinya, menghindari efek negatif hijab itu sendiri. Itu yang disebut behiti. Paham ya? 7 kita bahas hijab an-nur. Nanti dengerin aja. Nanti antum share, dibuat tulisan boleh, ada pahala, melalui HP boleh, ya, dibaca, ya, setelah sholat 5 waktu. Amalin dulu.
Jangan diniatkan untuk mendapatkan dari hijab itu kesaktiannya. Insya Allah ada berkah. Karena itu tabarukan. Kenapa tabarukan? Karena antum talaki. Duduk nggak? Karena antum talaki. Ya. Nah. Jadi bukan karena mendengar dari ini. Kan sampai malam nih. Insya Allah benar ini ya. Hijab An-Nur. Untuk mengamalkan hijab An-Nur, antum harus memiliki terlebih dahulu sanad, ngerti, ijazah, jelas dari seorang yang pemberinya, kiai kayak guru, al-fakir kayak, tapi jelas sanadnya. Nah, lafaz doa hijab An-Nur insya Allah bisa digunakan untuk berbagai macam hajat yang besar, yang sifatnya mendesak setelah antum melakukan ikhtiar mentok. Maka di sini disebut sultannya tawakal. Hijab ini disebutnya sultan tawakal. Karena orang yang tawakal itu setelah mentok dalam ikhtiar. Hayo tanya, ada yang mentok nggak? Ada kan? Umur 40 belum juga nikah mentok. Gimana tuh? Mau kena kayak bodoh ting. Nah itu jelas kan mentok. Jadi ini makanya utamakan dulu. Baca, mudah-mudahan Allah. Jadi ini sultanul tawakal disebut hijab An-Nur. Ya, An-Nur. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Bismillahi nur. Alhamdulillahilladzi wa huwa mudaribul umuri. Walhamdulillah alladzi huwa khaliqu an-nuri. Wa anjalat taurata alal jabalit turi fi kitaban masturin wa ala syara'i wad darai mashkuru. Alhamdulillahilladzi anjalal kitaba. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ard wa jala az-zulumati wan nur. Summa ladzina kafaru bi rabbihim yadidun. Dengan menyebut nama Allah, Rabb yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, semoga keberkahan Allah curahkan atas Tuhan dan Tuhan kita Muhammad SAW. Dengan menyebut nama Rabb yang Maha Esa, segala puji bagi Allah yang Maha Pengatur segala sesuatu, dan segala puji bagi Allah yang Maha menciptakan cahaya di gunung. Tuhan yang Maha Esa dalam kitab yang tertulis, dan baik maupun buruk Dia bersyukur. Perhatikan ini maknanya. Baik dan buruk antum tetap bersyukur. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin kaf. Iya kana budu wa iya kana stain. Allahu latifun bi ibadihi. Yarjuku man yasha'u wa huwal qawiyyu ajid. Ya qafi kulli syai'in. Ikfini min kulli syai'in wasrif ani kulla syai'in. Fa innaka qadirun ala kulli syai'in. Subhanallahi wallahu wallah walhamdulillahi wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kaf ha ya ain shad ha mim ain shin kaf. Makna ini jangan ditaruh di kepala. Renungkan saja, nanti antum paham. Dengan lafaz tadi, kepadamu, hai lafaz tadi, kami memohon pertolongan. Kaf, ha, ya, ain, shad, ha, mim, ain, shin, kaf. Kepadamu ya Allah, kami memohon pertolongan kepada itu. Allah Maha baik terhadap hamba-hambanya. Wahai yang Maha Pengasih segala sesuatu, peliharalah aku dari segala sesuatu, dan jauhkanlah segala sesuatu dariku, karena Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu itu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pada Tuhan yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Renungkan pengertian makna tadi. Segala sesuatu. Kenapa segala sesuatu? Kita tidak mendikte Allah. Sampai ya? Karena Allah yang tahu Maha segala sesuatu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah khairil asma Ilahi ardi wasyamai. Bismillah alladzi la yaduru mas asmihi syai'un lil ard wala fis syamai wa huwa syamiul alim. Dengan menyebut nama Rabb yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Rabb, sebaik-baik nama adalah Rabb bumi dan langit. Dirugikan dengan nama itu. Bumi langit kalau menang nama itu. Dan dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi harus dinafikan kesifatan alamiahnya. Nah, lanjut. Bismillah asbahtu wa amsyaitu walallahu tawakkaltu. Allahumma ini as'aluka bismikal azimi azam wa bihajikal karimil akram wa as'aluka bifadlika ala jami'i khalqika. Dengan nama Allah aku melewatkan pagi dan sore. Dan kepada Allah aku bertawakal. Ya Rabb, aku memohon kepadamu dengan namamu yang agung dan terhebat. Dan dengan wajahmu yang terhormat dan paling murah hati. Dan aku memohon kepadamu atas rahmatmu, atas seluruh ciptaanmu. Dilanjut. Ini yang terakhir. Ya, masih ada di tengahnya tapi dia enggak perlu dijelaskan. Allahumma bihaqi haja as-siri al-maknun al-mahjun alladhi huwa bainal kafi wan nun. Huruf nun. Anta jalali min kulli hammin hamim wa ghamin farraja wa min kulli dhikin makraja wa antajmalil baina khairat dunya wal akhirah wa antak dia hajati alati anta ta'lamuha fi waqti haja min khairid dunya wal akhirah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin 3 kali. Ya Allah, demi rahasia yang terpendam yang tersimpan antara huruf kaf dan nun, karena kaf itu kasyaf, di cahayanya juga ada rahasia, cahaya di atas cahaya. Berilah aku keringanan dari setiap kekhawatiran. Karena khawatir itu tutupan. Ya, kekhawatiran. Dan kesusahan kita. Karena kesusahan itu juga tutupan. Nah, dan jalan keluar dari setiap kesusahan. Berilah ya Allah. Bersamaku antara 2 kebaikan dunia dan akhirat. Dan untuk memenuhi kebutuhan saya yang engkau ketahui di masaku ini. Dari sisi terbaik dunia dan akhirat. Wahai yang maha penyayang. Dari yang maha penyayang. Wahai yang maha penyayang. Dari yang maha penyayang. Wahai yang maha penyayang. Dari yang maha penyayang. Walhamdulillahirabbil alamin. Itulah amalan-amalan hijib an-nur yang keberapa? 7. Amalin ya. Mudah-mudahan ada faedahnya. Insya Allah ada pahala. Karena semua itu dari himpunan Quran, hadis. Ya, betul kan? Doa-doa yang sifatnya matsurat dimasukkan ke sana dari seorang wali yang pangkalnya kepada cucu Nabi dapat dari 2 nasab. Ya. Qada salrahu sirrahu. Walau alam bisyalab. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah besok kita tuntaskan 2 hijib lagi. Kita tamatkan. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya